Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman, kali ini saya mau nge-share ya, memberitahu kepada teman-teman bahwa ini awal tahun, ini bulan Februari. Ya, semua tahu Mas. Tapi apa yang terjadi di bulan awal tahun, mari kita bahas bersama-sama. Ya, sesuai pengalaman saya yang ada, di awal tahun adalah awal musimnya reproduksi ya, jadi disinilah kadang terjadi overbirahi. Nah, apa saja yang terjadi di peternakan, mari kita bahas bersama-sama ya. Teman-teman yang baru nonton video saya, silahkan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru tentang video-video terbaru saya ya. Sebelum saya bahas, inilah trik saya ketika mencetak putih yang sering saya katakan kepada teman-teman ya. Ini indukannya Mega Mendung dan Mega Mendung Mojopahit. Terima kasih atas like subscribe-nya, matur suwun. Nah, dengan teknik seperti ini bisa mengeluarkan anakan putih tanpa harus punya indukan putih ya. Videonya bisa dicek di video yang saya yang lalu. Ternak perkutut putih tidak harus pakai indukan perkutut putih, ada. Nah, apa yang terjadi teman? Yang satu adalah overbirahi ya, sering terjadi overbirahi. Nah, karena terjadi overbirahi itu apa penyebabnya Mas An? Penyebabnya salah satunya adalah perkutut kita ya, itu salah satunya birahi, salah satunya tidak. Nah, yang saya buat contoh ini teman, ini yang tidak overbirahi tapi overproduksi. Nah, ini anaknya baru turun sarang sekitar 2 mingguan, tetapi yang betina ini dari tadi pagi saya pantau sudah disarang terus. Nah, ini prediksi saya nggak nyampe 1 minggu ini sudah bertelur lagi ya. Sekali lagi, tidak nyampe 1 minggu sudah bertelur lagi. Nah, untuk anakan ini teman, nanti belum bisa mandiri. Nah, cara mengkondisikannya bagaimana? Kalau selama indukannya itu tidak anakannya ini tidak mengganggu sistem angkremnya dan anakannya diloloh dengan baik, nggak masalah ya, biarkan sampai mandiri. Dan kadang saya sampai gini teman, indukannya itu bertelur lagi sampai telurnya menetas, anaknya belum saya sampai ya. Jadi ngeloloh 4 anak itu pernah saya melakukan hal itu. Cuma satu syaratnya, anakannya ini tidak mengganggu sistem angkremnya indukan. Satu. Yang kedua, anakan ini diloloh dengan baik. Nah, untuk saat ini teman, anakan perkutut ini lolohnya tidak begitu baik. Nanti saya bantu loloh ataupun kasih Super N. Itu trik saya ya. Jadi teman-teman yang mengalami anakan perkutut kurang loloh, bantu saja kasih Super N sambil diloloh sedikit. Nanti kembalikan ke indukannya. Oke, itu trik saya ya. Jadi aman-aman saja sebenarnya teman ya, aman-aman saja ketika kita membiarkan anakan perkutut kita dalam satu kandang ketika indukannya sudah bertelur lagi. Nah, seperti ini lolohnya bagus teman. Kalau sampai ini lolohnya bagus. Nah, ini juga sudah birahi lagi teman, indukannya sudah birahi lagi. Nah, ini selisih 2 hari sama yang putih tadi. Ini sistem lolohnya seperti ini teman. Nah, untuk teman-teman yang mengalami hal itu, saran saya kalau ada ya, kalau ada indukan titipan, silahkan dititipkan ya. Dalam arti ada indukan yang bisa dititipin, titipin wae. Kalau nggak ada indukan untuk dititipin, biarkan anakan di sini selama tidak mengganggu sistem angkremnya indukan. Nah, kalau mengganggu bagaimana Mas? Ada beberapa solusi, tetapi ya sangat mengganggu waktu kita, yaitu kita loloh. Itu bisa, anaknya kita ambil, kita loloh, indukannya biar angkrem di telurnya. Nah, tapi kalau saya sendiri sering saya titipkan teman. Karena apa teman? Penitipan itu bagi saya lebih efektif ya. Jadi telur ketika punya anak seperti ini,
kok bertelur lagi. Nah, telurnya itu kita ambil, kita titipkan ke indukan lain. Ya, di sini biar ngeloloh anak-anaknya. Karena itu cara yang paling efektif bagi saya. Nah, kalau anak-anaknya ini ngelolohnya kurang kenyang, ya seperti tadi saya bilang tadi, kita pakai sistem bantu loloh. Ngelolohnya waktunya kapan, Mas? Ngeloloh anakan perkutut yang masih ikut indukannya, ya sekali lagi, ngeloloh anakan perkutut, bantu ngeloloh anakan perkutut yang masih ikut indukannya. Waktu terbaik adalah di sore hari. Kenapa harus di sore hari? Karena malamnya itu perkutut perlu istirahat dengan tenang. Nak wetengi kutut warak, turunnya ya angler anaknya. Dan itu akan sangat membantu kesehatan perkutut kita. Nah, untuk paginya itu biar diloloh lagi sama indukannya ini. Dan itu akan mempercepat naluri anak-anak perkutut tersebut minta loloh. Karena apa, teman? Kalau kita ngelolosnya pagi hari, biasanya anak-anak ini akan manja. Ya, anak-anak ini akan manja, ngandalni lolohane wong. Dia tidak akan minta asupan loloh dari indukannya. Tetapi kalau kita ngelolosnya sore hari, dengan lamanya malam, nanti makanan itu akan terserap habis dan paginya dia akan lapar lagi, minta loloh indukannya lagi. Nah, itulah yang saya maksud loloh di sore hari itu. Nah, lolohnya gimana, Masan? Kalau untuk ngeloloh di sore hari, Mas, saya sendiri itu sekenyang mungkin, ya. Jadi sekenyang mungkin ngeloloh di pagi hari, biar paginya nanti naluri laparnya ada. Kalau kita ngelolohnya sore hari cuma sedikit, nanti akan berdampak kurang baik juga bagi kesehatan anak-anak perkutut kita, ya. Ini bukan kurang sehat, teman, tapi memang lapar belum diloloh. Sama seperti putih di sini. Ini memang posisi lapar. Nah, kita nanti pantau sampai siang. Kalau ini benar-benar tidak diloloh, baru kita bantu sorenya, ya. Jadi jangan dimanja, anak-anak, ya. Jangan dimanja. Kita harus melatih naluri anak-anak perkutut kita. Mas, apakah semua indukan itu over birahi, Mas? Overproduksi, Mas? Saya bilang umumnya. Jadi tidak semua, ya. Kita lihat indukan saya lagi, yang satunya yang anaknya masih kecil tetapi posisinya sudah siap di sana lagi. Nah, ini teman, bisa Anda lihat di depan Anda. Ini juga sudah disarang lagi betinanya, ya. Anaknya di bawah. Kalau ini memang kurang sehat, dalam arti yang sebelah kanan itu kemarin saya terapi Super N. Alhamdulillah sudah ada tanda-tanda matanya membuka, ya. Perlu Anda ketahui, teman-teman, di musim seperti ini, musim pancaroba, kalau di tempat saya ini masih banyak hujan, ya. Di Ngawi, Jawa Timur, ini masih sering hujan, teman. Nah, jadi kemarin malah hujan itu dari sore kayaknya, itu hujan terus, dari siang kan. Nah, itu sangat berpengaruh sekali kepada pian kita seperti ini, ya. Nah, kalau kita tidak cek pagi dan sore akan keteledor, teman. Ya, paling tidak sore lah. Sore kita cek, kita terapi. Terapinya apa? Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita pakai Super N dan diloloh. Kalau memang tidak ada isinya di tembolok. Tetapi kalau di temboloknya ada isinya, ya jangan diloloh, teman. Ya. Kalau memang sudah mencukupi isi temboloknya, kita bisa kasih Super N saja, itu sudah cukup. Sama, teman, kita lihat di bawah, saya bilang overproduksi karena memang benar-benar saya nambah banyak indukan. Ini juga baru kemarin jadi indukan. Sebelahnya ini juga yang mondar-mandir itu posisi jantannya angkremi anaknya. Nah, ini juga kurang sehat, teman. Itu bisa dilihat dari raut wajah, ya. Kepala yang terus nempel di pundak, ini juga kurang sehat. Nanti kita kondisikan terapi pakai Super N. Diloloh
sore hari kalau memang temboloknya nggak ada isinya. Ya, jadi ngelolohnya aja angger ngeloloh. Kalau ngeloloh kita angger ngeloloh, ya dampaknya kurang bagus. Ya, dampaknya kurang bagus. Yaitu apa? Perkutut ini malah akan stres biasanya. Karena mengandalkan kita, nunggu kita ngeloloh, tidak mau minta loloh indukannya. Ya, untuk teman-teman, ini musim overproduksi, overbirai, hati-hati. Ya, oh, ada daun jatuh saja geraknya seperti ini, teman. Nah, ini yang overbirai kemarin yang saya cabut dulu, ya. Seperti ini. Kalau kita tuh tidak betul-betul mengawasi perkutut kita, selesai, teman. Ya, jadi ternak itu tidak semudah yang Anda bayangkan. Pokoknya pakani ombeni selesai. Ya kalau satu pasang dua pasang ya. Kalau banyak pasang ya kalau sistem itu yang dipakai ya selesai peternakan Anda. Ya, merawat 10 pasang itu beda dengan 100 pasang. Merawat 100 pasang itu beda dengan 200 pasang dan seterusnya. Semua perlu dipelajari, belajar dan terus belajar. Ya, kalau Anda ahli dalam satu bidang, insya Allah uang itu akan mencari Anda. Sekian, salam ngikutut sopai patot. Terima kasih teman-teman. Semoga kita terus diberi kesehatan, kekuatan untuk selalu bersyukur dan bersabar. Amin.